Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atala dari kelas A dengan 3 digit terakhir 011. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dasar sistem kontrol motor listrik dan penerapan rangkaian Doll Starter. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Konsep dasar kontrol motor listrik. Kontrol motor listrik adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, dan menjaga kinerja motor agar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Sistem ini sangat penting karena tanpa kontrol motor hanya bisa dinyalakan atau dimatikan secara sederhana tanpa ada pengaturan yang lebih lanjut. Jadi hanya bisa on atau off, tidak ada pengaturan kecepatannya atau sudut elevasinya dan lain-lainnya. Dengan adanya kontrol motor, dapat diatur kecepatannya, arah putarnya, bahkan dapat diberi proteksi agar tidak cepat rusak. Jadi, kontrol motor listrik itu tidak hanya untuk kebutuhan yang kita inginkan, atau tidak hanya untuk kecepatan atau putaran yang diinginkan, tapi dengan mengatur kontrol motor listrik, itu bisa memperpanjang usia dari motor listrik yang digunakan. Kemudian kontrol motor listrik banyak diterapkan di berbagai bidang industri, mulai dari manufaktur seperti konveyor dan mesin CNC, otomotif pada jalur perakitan dan robot industri, industri makanan dan minuman untuk mesin pengolah seperti mixer maupun pengemas packaging gitu. Kemudian hingga sektor energi seperti pompa, blower, generator dan lainnya. Kemudian bahkan dalam otomasi gedung, kontrol motor listrik sangat penting pada sistem lift, eskalator, dan HVAC atau heating, ventilation, and air circulation. Dengan adanya kontrol motor listrik, industri dapat bekerja lebih efisien, aman, dan umur peralatan bisa lebih panjang. Jadi selain dapat bekerja dengan efisien dan juga aman dan juga sesuai dengan apa yang kita inginkan, akurat, mengontrol motor listrik juga dapat memperpanjang umur dari motor listrik yang digunakan. Kemudian komponen utama dalam motor listrik, yang pertama itu ada saklar atau switch, fungsinya untuk menyambung atau memutus arus listrik secara manual, biasanya untuk fungsi on off sederhana sesuai rating arus tegangan. Kemudian ada MCB, miniatur circuit breaker, melindungi instalasi dari arus lebih atau hubung singkat konslet dengan mekanisme thermal dan magnetik. Magnetik itu nanti menggunakan solenoid yang bisa ditutup dan dibuka. Kemudian ada kontaktor. Kontaktor adalah saklar elektromagnetik untuk mengendalikan beban besar seperti motor 3 fasa. Jadi kontaktor biasanya dipakai pada industri yang menggunakan listrik 3 fasa. Dilengkapi dilengkapi kontak bantu untuk logika kontrol, dan kontaktor itu biasanya ada NC/NO-nya. Ya, yang dibantu dengan logika kontrol di mana NC/NO-nya bisa diatur, bisa kontrol lebih tepatnya. Kemudian ada relay, menghubungkan dan mengendalikan rangkaian berdaya kecil serta memberi isolasi antara rangkaian kontrol dan daya. Jadi, relay ini kurang lebih ya NC/NO juga, biasanya dipakai untuk latching karena dia bisa menghubungkan dan mengendalikan rangkaian berdaya kecil serta memberikan isolasi. Nah, isolasi maksudnya itu memberi daya yang terisolasi, jadi tanpa pengaruh dari switch atau lainnya, rangkaian kontrol dan daya dapat terisolasi. Kemudian ada overload relay OLR atau bisa disebut juga thermal overload relay atau TOR, merupakan proteksi motor dari beban yang lebih berkepanjangan dengan memutus arus saat melewati batas aman. Jadi saat batas yang ditentukan atau batas mekanisme yang diizinkan itu terlampau, itu fungsinya dia bakal memutus arus, kan langsung memutus. Biasanya itu pakai sensor thermal kalau nggak salah. Kemudian ada timer atau time relay,
fungsinya sebagai pewaktu, mengatur fungsi waktu dalam sistem kontrol, misalnya penundaan start, urutan operasi, atau jeda proses. Jadi dengan timer ini dia bisa kayak men-setting misalnya arus atau tegangan yang ingin mengalir dalam berapa detik atau berapa menit, berapa nilainya gitu. Atau bisa on off misalnya on 50 detik atau off 50 detik seperti itu. Kemudian fungsi dalam mengontrol motor listrik. Yang pertama ini ada pengendalian motor. Dengan kita dapat mengendalikan motor, kecepatan dan interval, membalik arah putaran dengan sistem fork reverse, serta menjaga torsi sesuai kebutuhan beban. Jadi banyak manfaatnya. Kemudian ada proteksi sistem, yang mana melindungi motor dari kondisi abnormal seperti arus lebih, hubung singkat, dan kebocoran arus agar motor lebih aman dan tahan lama. Biasanya pakai emergency pas push button atau sensor, jadi dia bakal otomatis mati. Nah, yang tadi pakai overload relay. Kemudian otomatisasi dan waktu, mengatur urutan kerja dengan relay timer, serta memungkinkan kontrol otomatis berbasis sensor PLC atau SCADA untuk efisiensi dan akurasi tinggi. Nah, dengan kita mengontrol motor listrik itu kita bisa mengatur urutannya, jadi berurut gitu, jadi nggak kayak ngacak. Karena dengan contohnya kan dengan komponen-komponen yang sebelumnya aku jelasin, ya salah satunya relay timer dan juga sensor gitu. Jadi banyak fungsinya. Yang pertama itu untuk mengendalikan motor itu sendiri, untuk memproteksi sistem atau usia dari peralatan motor listrik. Kemudian ya, kontrol motor listrik kan nggak cuma dengan kita bisa mengendalikan motor listrik, otomatisasi dan waktu pun bisa efisien dan akurasi dan akurat gitu. Kemudian latching. Nah, di sini latching adalah rangkaian pengunci yang dirancang untuk mempertahankan kondisi logika tertentu pada output meskipun tombol yang men-trigger sudah dilepas. Dengan kata lain, rangkaian ini akan menyimpan status terakhirnya. Prinsip kerjanya menggunakan umpan balik atau feedback, di mana saat tombol start ditekan, koil kontaktor mendapat arus dan menarik kontak utama sehingga motor menyala. Pada saat yang sama, kontak bantu yang paralel dengan tombol start juga menutup. Nah, ini kontak bantunya itu biasanya berupa NO. Jadi saat kontak utama yang menyala, kontak bantu yang berupa NO itu bakal mengunci atau jadi menyambung, dan sehingga walaupun tombol start dilepas harus tetap mengalir walaupun kontak mengalir melalui kontak bantu tersebut. Jadi meskipun tombol startnya dilepas harusnya tetap mengalir karena NO ini masih tersambung selama coil kontaktor mendapatkan arus. Kemudian latching tuh penerapannya digunakan secara luas dan berbagai sistem otomasi dalam kontrol motor. Rangkaian ini memungkinkan start atau stop motor yang lebih praktis dan aman. Selain itu, patching juga dapat digunakan dalam menyimpan data sementara pada register atau memori sederhana, serta dalam rangkaian kontrol mesin industri yang membutuhkan status kerja tetap sampai ada perintah untuk mengubahnya. Jadi latching ini kurang lebih adalah rangkaian yang digunakan untuk mempertahankan kondisi logika yang diinginkan. Misalnya contoh dalam ingin mengatur motor listrik, latching ini juga salah satu cara dalam mengontrol motor listrik. Kemudian ada direct online starter atau dual starter, adalah salah satu metode paling sederhana untuk menghidupkan motor induksi 3 fase. Pada metode ini, motor langsung dihubungkan ke sumber tegangan penuh tanpa ada pengurangan tegangan. Kelebihan direct online starter adalah mudah dirancang, biayanya murah, dan banyak digunakan pada motor-motor kecil hingga menengah. Namun, kelemahannya adalah arus start yang sangat tinggi. Berarti itu dalam arus start atau lonjakan awalnya itu terdapat lonjakan yang sangat tinggi. Jadi biasanya memerlukan proteksi, ya biasanya itu emergency atau fuse atau tadi overload relay untuk memproteksi arus start yang tinggi ini, sehingga kurang cocok untuk motor
berdaya besar karena bisa mengganggu kestabilan jaringan listrik. Motor berdaya besar itu memerlukan kestabilan. Jadi kalau misalnya ada lonjakan yang tiba-tiba pada arus startnya, itu bakal sangat mengganggu, bahkan bisa merusak komponen. Kemudian saat MCB dinyalakan, rangkaian sudah dalam kondisi siap. Jika tombol emergency dan tombol stop berada pada kondisi normal, maka arus listrik dapat mengalir ke tombol start. Ketika tombol start ditekan, arus mengalir ke koil konektor, sehingga kontaktor menarik dan menutup kontak utamanya. Motor kemudian dapat suplai penuh dan mulai berputar. Kontak bantu dari kontaktor juga ikut menutup, sehingga motor dapat menyala meskipun tombol start sudah dilepas. Jika tombol stop ditekan atau jika rel overload bekerja akibat kelebihan beban, arus ke koil kontaktor akan terputus, kontak utama kembali membuka, dan motor berhenti. Jadi dalam rangkaian direct online starter itu juga menggunakan prinsip latching, yang mana kontak bantu dari kontaktor bakal ikut menyuplai arus ke motor meski tombol start sudah dilepas. Seperti itu. Kemudian kita langsung aja ke simulasi CAT-Simu rangkaian direct online. Pertama kita perlu listrik 3 fasa. Ini kita atur dulu biar enak. Nah, kemudian kita di sini perlu MCB. Kita pakai yang 3 karena 3 fasa. Kemudian kemudian ini ada kontaktor 3 fasa juga. Kemudian untuk proteksi kita pakai fuse, kurang lebih mirip kayak overload relay. Kemudian kita kasih motor 3 fasanya. Nah, kita scroll dulu. Dan kemudian kita perlu ini ya, ground. Nah, kita pakai yang ini. Oke. Kemudian langsung aja kita sambung. Kita pakai kabel yang ini positive wire, tapi aku mau pakai yang fasa. Kita sambungkan listrik 3 fasanya ke MCB. Untuk menyambungkan kabelnya harus hati-hati karena software CAT-Simu ini agak tricky dalam penyambungan rangkaiannya. Dan kemudian kita bikin rangkaian latchingnya. Ini kita pakai MCB juga. Kemudian kita pakai bentar, kita cari dulu. Nah, ini emergency stop, kita pakai yang ini aja ya. Kemudian kita cari push buttonnya. Kita pakai yang mana ya? Yang biasa aja. Untuk PB on-nya kita pakai yang ini salah. Ini kita pakai yang NC untuk emergensinya. Dan untuk ini kita pakai yang NO. Oke. Kemudian kita bikin rangkaian ininya.
latchingnya. Ini kita pakai kontak di sini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi aku ada yang lupa, guys. Ini kita pakai coil kontaktor untuk menyambungkan ini nih, kontaktor. Kenapa harus pakai coil? Nanti aku jelasin deh. Nah, itu kalian cari aja di Google, guys, kenapa harus pakai coil. Tuh. Dan kemudian kita pakai ini aja. Kita butuh fasa netral. Nah, ini kita taruh sini aja. Kemudian kita butuh indikator juga sih sebenarnya, buat sebagai indikator dari tornya atau thermal over relay-nya. Mana ya? Nah, ini taruh sini aja. Kemudian ini yang kita taruh sini. Oke, langsung aja kita sambungin. Aku kayaknya bakal banyak diem soalnya perlu fokus. Oke, gitu. Kemudian kita namain biar, karena CatSIM ini sensitif sama addressnya, jadi kita kasih nama MCB. Terus ini KM aja nggak apa-apa. Ini kita ganti TOR, thermal overload relay. Terus ini kita ganti jadi MCB1. Kemudian ini emergency kita kasih MC aja, jadi PB on. Ini kita ubah nilainya sama kayak kontaktornya, KM. Ini juga ini PB off. Ini nggak usah, nggak apa-apa. Nah, ini tornya. Ini juga tor. Oke. Kemudian setelah ini sudah selesai, kita simulasikan. Kita pastikan dulu bahwa rangkaian ini udah benar. Aku lagi ngeliat skematik. Oke, kalau udah langsung aja apply. Kita simulasi. Misal MCB on, MCB1 juga on. Nah, ini terjadi rangkaian latching. Jadi ini motor juga bergerak. Ini juga
indikator dari kontaktor menyala, dan ini kontak bantu dari kontaktor menjaga arus untuk tetap terhubung. Kemudian jika emergency stop kita tekan, ini akan mati. Jika kita tekan, nah seperti itu, dia akan memutus arusnya. Dan jika kita sambung lagi, terus kita view store-nya, thermalnya, misal thermal overload relay-nya hidup juga sensornya. Nah, ini indikasi tornya bakal menyala dan motor bakal berhenti. Jadi di sini ada double protection, yaitu emergency stop sama thermal overload relay. Sekian, belum. Nah, setelah simulasi tadi, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kontrol motor listrik merupakan sistem yang sangat penting dalam industri karena mampu mengatur, mengendalikan, dan melindungi motor agar dapat bekerja dengan efisien, aman, dan tahan lama. Komponen utama yang menyusun sistem kontrol ini antara lain saklar, MCB, kontaktor, relay, overload relay, dan timer. Rangkaian matching digunakan untuk mempertahankan kondisi kerja motor, sedangkan direct online starter adalah metode sederhana untuk menyalakan motor induksi 3 fasa. Dengan bantuan CAD/SIMU, kita dapat mensimulasikan cara kerja rangkaian ini dengan secara aman, praktis, sehingga lebih mudah dipahami. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomasi.